Losing time, I'm fading fast. Aprilia diberikan sanksi. Bos Aprilia akui ketakutan dengan kebangkitan Marc Marquez. Headache stack, restlessness to hell and back. Tidak ada yang menyangka akhir pekan di Hungaria akan mengubah arah perburuan gelar MotoGP 2026 secara drastis. Beberapa pekan sebelumnya, Aprilia terlihat begitu nyaman berada di puncak. Marco Bezzecchi memimpin klasemen sementara, Jorge Martin terus menjadi penantang utama di setiap balapan, dan pabrikan asal Noale itu seolah telah menemukan formula sempurna untuk mendominasi kejuaraan dunia. Di saat yang sama, Marc Marquez masih berkutat dengan proses pemulihan cedera dan berusaha mengejar ketertinggalan poin yang cukup besar di klasemen. Namun hanya dalam satu akhir pekan di Balaton Park, suasana berubah total. Yang awalnya terlihat seperti perjalanan mulus Aprilia menuju gelar dunia, tiba-tiba berubah menjadi sumber kecemasan besar. Penyebabnya bukan hanya insiden yang melibatkan Jorge Martin pada lap pertama balapan utama, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengkhawatirkan bagi seluruh rival. Kembalinya Marc Marquez dalam versi yang paling menakutkan. Sejak roda pertama berputar pada sesi FP1, Marquez langsung menunjukkan bahwa Hungaria akan menjadi miliknya. Ia memuncaki catatan waktu sejak awal dan tidak pernah benar-benar kehilangan kendali atas akhir pekan. Pada sesi berikutnya, ia kembali menjadi yang tercepat. Ketika para rival mencoba mendekat melalui perubahan setelan motor dan strategi berbeda, hasilnya tetap sama. Nama Marc Marquez terus berada di posisi teratas. Memasuki hari Sabtu, dominasi itu semakin jelas terlihat. Ia meraih pole position dengan keunggulan yang membuat banyak analis pedok terkejut. Sprint race yang diharapkan berlangsung ketat justru berubah menjadi demonstrasi kekuatan. Marquez memimpin sejak awal, mengontrol jarak dengan mudah, dan menyelesaikan balapan tanpa pernah terlihat berada dalam tekanan serius. Namun apa yang terjadi pada hari Minggu jauh lebih mengesankan. Balapan utama bahkan belum memasuki fase penting ketika drama besar langsung terjadi di tikungan pertama. Jorge Martin kehilangan kendali saat pengereman dan menabrak Marco Bezzecchi. Benturan tersebut memicu kecelakaan beruntun yang melibatkan beberapa pembalap lain dan langsung mengubah jalannya balapan. Dalam hitungan detik, harapan Aprilia untuk mengamankan poin besar berubah menjadi bencana. Setelah investigasi panjang, steward MotoGP memutuskan bahwa Martin menjadi pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Hukuman tegas dijatuhkan untuk Aprilia. Keputusan itu menjadi pukulan tambahan bagi Aprilia yang sudah kehilangan momentum penting dalam perburuan gelar. Meski demikian, bagi banyak orang di pedok, insiden Martin bukanlah cerita terbesar dari GP Hungaria. Cerita terbesar adalah bagaimana Marc Marquez terlihat berada di level yang sama sekali berbeda dibandingkan seluruh pembalap lain. Ketika balapan berlangsung normal kembali, Marquez menunjukkan kecepatan yang tidak mampu ditandingi siapapun. Pedro Acosta sempat mencoba berduel, tetapi tidak berlangsung lama. Begitu Marquez menemukan ritmenya, jarak mulai terbuka sedikit demi sedikit. Lap demi lap, keunggulannya bertambah. Tidak ada duel panjang. Yang terlihat hanyalah seorang juara dunia yang kembali menemukan bentuk terbaiknya. Saat bendera finish dikibarkan, Marquez bukan hanya memenangkan balapan utama. Ia menyempurnakan salah satu akhir pekan paling dominan dalam karirnya. P1 di FP1, P1 di FP2, rebut pole position, juara sprint race, juara Grand Prix, dan alhasil, Marc sapu bersih total tanpa ampun. Bagi para penggemarnya, itu adalah momen emosional. Setelah berbulan-bulan dihantam cedera serius, operasi demi operasi dan berbagai keraguan tentang masa depannya, Marquez akhirnya kembali menunjukkan mengapa dirinya pernah menjadi pembalap yang begitu ditakuti di MotoGP. Namun bagi Aprilia, hasil tersebut justru menghadirkan ketakutan baru. Dalam wawancara pasca balapan, bos Aprilia mengakui bahwa timnya mulai merasa khawatir dengan kebangkitan Marquez. Menurutnya, yang paling mengganggu bukanlah fakta bahwa pembalap Ducati itu menang. Yang membuat mereka gelisah adalah kenyataan bahwa mereka sama sekali tidak memiliki jawaban terhadap kecepatannya. Aprilia selama beberapa seri terakhir berhasil mendominasi kejuaraan. Mereka memiliki motor tercepat di banyak sirkuit dan hampir selalu menjadi acuan bagi tim-tim lain. Namun di Balaton Park, keunggulan tersebut menghilang begitu saja. Setiap kali para insinyur memeriksa data, hasilnya menunjukkan hal yang sama.
Marc Marquez lebih cepat hampir di semua area penting lintasan. Kekhawatiran itu semakin besar ketika melihat kondisi klasemen sementara. Secara angka, Marquez memang masih berada di posisi kelima. Ia masih tertinggal dari Marco Bezzecchi yang memimpin klasemen. Akan tetapi, di dunia MotoGP modern, angka tidak selalu menceritakan keseluruhan kisah. Yang dilihat Aprilia bukanlah posisi kelima tersebut. Yang mereka lihat adalah momentum. Mereka melihat seorang pembalap yang semakin sehat dari minggu ke minggu. Mereka melihat seorang juara dunia yang mulai kembali percaya diri. Mereka melihat Ducati yang tampaknya telah menemukan setelan motor sempurna untuk gaya balap Marquez. Dan yang paling penting, mereka melihat masih ada 13 seri tersisa hingga akhir musim. Dengan jumlah balapan sebanyak itu, ratusan poin masih tersedia untuk diperebutkan. Satu akhir pekan sempurna bisa mengubah arah klasemen secara drastis. Jika Marquez mampu mengulangi performa seperti di Hungaria dalam beberapa seri berikutnya, maka selisih poin yang saat ini terlihat aman bisa menghilang dengan sangat cepat. Bahkan di pedok mulai muncul perhitungan yang membuat banyak orang di Aprilia tidak nyaman. Dengan performa yang ditunjukkan di Balaton Park, beberapa pengamat percaya Marquez hanya membutuhkan 3 seri lagi untuk memangkas sebagian besar defisit poinnya dan mulai memberikan tekanan nyata kepada Bezzecchi di puncak klasemen. Losing time, I'm fading fast. Sang Raja telah kembali. Marc Marquez tancapkan tahta siapa raja di Balaton Park, sapu bersih podium tertinggi dengan membuat para lawan kelabakan mengejarnya. What's my purpose? What do I grab? Dalam dunia MotoGP, ada kemenangan yang hanya bernilai 25 poin, dan ada kemenangan yang jauh lebih besar daripada angka di klasemen. Kemenangan yang menjadi simbol, pernyataan, sekaligus peringatan bagi seluruh rival. Apa yang dilakukan Marc Marquez di GP Hungaria 2026 termasuk dalam kategori kedua. Setelah berbulan-bulan menjalani periode yang penuh kesulitan, dibayangi cedera, menjalani operasi, kehilangan momentum, dan menjadi sasaran keraguan dari berbagai pihak, Marquez datang ke Balaton Park dengan satu tujuan sederhana, membuktikan bahwa dirinya belum habis. Hasilnya jauh melampaui ekspektasi siapapun. Ia tidak hanya menang, tetapi mendominasi seluruh akhir pekan dengan cara yang mengingatkan dunia pada masa-masa terbaiknya. Sejak sesi latihan pertama hingga balapan utama, tidak ada satupun pembalap yang mampu menandingi kecepatannya. FP1 menjadi miliknya, FP2 menjadi miliknya, pole position menjadi miliknya, sprint race menjadi miliknya, dan Grand Prix Hungaria juga menjadi miliknya. Sebuah sapu bersih sempurna yang membuat paddock MotoGP kembali membicarakan satu hal yang sempat mulai dilupakan banyak orang. Sang Raja masih ada di sini. Musim 2026 sejauh ini bukanlah perjalanan yang mudah bagi Marquez. Beberapa seri terakhir dipenuhi tantangan yang membuat banyak orang mempertanyakan apakah ia masih mampu bersaing di level tertinggi. Cedera yang kembali menghampiri memaksanya menjalani proses pemulihan yang tidak singkat. Operasi yang harus dilakukan semakin memperkuat keraguan bahwa usia, riwayat cedera, dan kerasnya persaingan generasi baru mulai mengejar sang 9 kali juara dunia. Sementara Marquez berjuang untuk kembali bugar, rival-rivalnya justru sedang menikmati performa terbaik. Nama seperti Marco Bezzecchi menjadi sorotan utama setelah serangkaian hasil impresif bersama Aprilia. Dalam beberapa putaran terakhir, Bezzecchi tampil sangat konsisten dan terlihat sebagai salah satu pembalap tercepat di grid. Di sisi lain, Pedro Acosta terus menunjukkan mengapa ia dianggap sebagai masa depan MotoGP. Kecepatan, agresivitas, dan keberaniannya membuat banyak pengamat memprediksi bahwa era baru MotoGP telah tiba. Di tengah kemunculan para penantang baru itulah Marquez datang ke Hungaria dengan status yang tidak biasa. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia bukan favorit utama. Namun Balaton Park tampaknya memiliki hubungan khusus dengan Marquez. Sejak sirkuit ini masuk kalender MotoGP pada musim sebelumnya, tidak ada pembalap yang mampu menguasainya seperti pembalap Spanyol tersebut. Pada kunjungan pertamanya ke lintasan ini, ia berhasil meraih kemenangan. Setahun kemudian, ia kembali dan melakukan hal yang sama dengan tingkat dominasi yang bahkan lebih besar. 2 musim sejak Balaton Park menjadi bagian dari MotoGP, 2 kali pula Marquez berdiri di puncak podium. Rekor sempurna itu kini membuat banyak orang mulai menyebut Balaton Park sebagai salah satu wilayah kekuasaan baru sang juara. Sejak Jumat, dominasi Marc Marquez sudah terlihat jelas. Saat para rival masih mencari setelan terbaik, ia langsung nyaman dengan motornya dan konsisten berada di puncak catatan waktu. Setiap kali pembalap lain memperbaiki lap, Marquez selalu mampu menjawab dengan waktu yang lebih cepat.
Situasi ini menjadi kabar buruk bagi Aprilia yang datang dengan kepercayaan diri tinggi berkat performa impresif Marco Bezzecchi dalam beberapa seri terakhir. Namun sepanjang akhir pekan, satu fakta terus muncul, Marquez terlalu cepat. Bezzecchi mampu tampil kompetitif, tetapi selalu tertinggal dari pembalap Ducati tersebut. Dominasi itu mencapai puncaknya saat Marquez merebut pole position dengan lap luar biasa. Beberapa jam kemudian, ia menguasai sprint race dari start hingga finish tanpa tekanan berarti, meninggalkan para rival dan mengirim pesan tegas bahwa akhir pekan GP Hungaria sepenuhnya berada dalam kendalinya. Jika sprint race sudah menunjukkan dominasi, maka balapan utama menjadi bukti bahwa Marquez berada di level yang berbeda. Di hadapan ribuan penonton yang memadati Balaton Park, ia melakukan start sempurna dan langsung memimpin rombongan. Acosta mencoba bertahan dalam jarak yang memungkinkan untuk menyerang, sementara Bezzecchi berusaha memanfaatkan setiap peluang yang ada. Namun harapan itu hanya bertahan beberapa lap. Ketika ritme balapan mulai stabil, Marquez perlahan membuka keunggulan. Setiap kali para pengejar mencoba memangkas selisih, ia kembali meningkatkan kecepatannya. Seolah-olah ia memiliki cadangan performa yang tidak dimiliki pembalap lain. Bezzecchi yang dalam beberapa seri terakhir begitu dominan tidak mampu mendekat. Acosta yang terkenal agresif juga tidak memiliki jawaban. Mereka cepat, tetapi Marquez lebih cepat. Mereka konsisten, tetapi Marquez lebih konsisten. Mereka berusaha menyerang, tetapi Marquez tidak pernah memberi kesempatan. Balapan akhirnya berubah menjadi pertunjukan satu orang. Bukan karena rival-rivalnya tampil buruk, melainkan karena sang pemimpin tampil terlalu sempurna. Kemenangan di Hungaria menjadi lebih bermakna karena datang pada saat yang tepat. Beberapa minggu sebelumnya, banyak pihak mulai meragukan apakah Marquez masih bisa kembali ke puncak. Pertanyaan mengenai kondisi fisiknya, dampak operasi, dan kemampuannya menghadapi generasi baru terus bermunculan. Balaton Park memberikan jawaban yang tidak bisa dibantah. Dalam satu akhir pekan, ia menyapu bersih semua sesi penting dan mengalahkan para rival utama dengan cara yang meyakinkan. Tidak ada keberuntungan, tidak ada faktor cuaca, tidak ada insiden yang menguntungkan, yang ada hanyalah kecepatan murni, pengalaman, kecerdasan balapan, dan mental juara yang selama bertahun-tahun menjadikannya salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Ketika bendera finish akhirnya berkibar dan Marquez melintasi garis akhir sebagai pemenang, suasana Balaton Park terasa seperti menyaksikan sebuah babak baru dimulai. Kemenangan ini bukan sekadar tambahan trofi atau tambahan poin dalam klasemen. Ini adalah pengumuman resmi bahwa Marc Marquez kembali menjadi ancaman utama dalam perebutan gelar. Ini adalah peringatan bagi Aprilia, bagi Bezzecchi, bagi Acosta, dan bagi seluruh grid MotoGP bahwa mengalahkan Marquez masih merupakan salah satu tugas tersulit dalam olahraga ini. Losing time, I'm fading fast.